Nanti dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Prasetyo Wahyu. Kepadanya kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para ibu rahimahumullah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dan dalam keadaan cantik-cantik semuanya. Kecuali kalau ganteng dewe itu, mau sih ganteng nih kok. Jadi pengajian ibu-ibu undang ada berikut nih, udah pinggir. Mau menatap kok doangnya bener. Kalau bener biasa, lo biasanya ngisi ngajinya ibu-ibu tapi sih sepuh ngotot deh. Jadi ibu-ibu muda semuanya. Baik, ibu-ibu rahimahullah, supaya lebih barokah kita coba membaca beberapa ayat dari Al-Fatihah. Nanti kemudian dilanjut dengan surah pendek. Nanti saya baca, jangan mengikuti. Maka diikuti supaya nanti kita akan lebih mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sudah kita baca beberapa ayat dari Al-Quran. Semoga bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan akan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu siang hari ini suatu kesyukuran kita semuanya bisa bersama-sama di tempat, tentunya tempat yang sangat mulia, yang mana di situ para malaikat sedang mengibaskan sayapnya, yang mana para malaikat pada saat ini sedang mendoakan pulau panjenengan semuanya, yang mana pada saat ini pula makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di lautan semuanya mendoakan bagi orang-orang yang ada di sini. Itu semua tidak lain karena apa? Karena yang ada di majelis ini adalah majelis ilmu. Karena majelis ilmu. Beda ketika majelisnya itu adalah majelis yang lainnya, majelis ngerumpi. Malaikat doakan berumpi. Majelis ngerumpi, malaikat mendoakan apa ada ibu? Nah, makanya jangan majelis ngerumpian. Hati-hati. Karena apa? Karena yang paling besar ujiannya bagi wanita adalah diantaranya ujian dari bibir. Ujian yang paling diantaranya susah adalah ujian dari bibir. Karena apa? Sering kita lihat di dalam keseharian kita yang paling banyak kita sering dengar adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tentang bahwasanya para penduduk yang paling banyak di neraka itu adalah dari golongan wanita. Kamu itu bukan? Ya, apa bukan? Oke, hadisnya benar bukan? Hadisnya itu hadis Muslim, hadis Sahih, yang mana bahwasanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholat gerhana, beliau itu kemudian menceritakan perihal tentang surga dan neraka. Kemudian diperlihatkan di situ yang paling banyak adalah kaum wanita. Dan apa yang membuat itu semuanya, yang membuat wanita itu banyak masuk ke neraka, padahal kalau dilihat secara kasat mata, orang yang paling banyak menghadiri pengajian itu siapa? Wanita. Ibu-ibu atau wanita. Orang yang senang sedekah sinten? Wanita. Ibu-ibu. Orang yang paling senang sedekah ibu-ibu. Orang yang paling senang ngaji adalah ibu-ibu atau kaum wanita secara umum. Tapi kenapa Rasul SAW memberikan kabar ini?
Karena memang hati-hati, yang namanya wanita itu kalau sudah marah itu tidak bisa ngerem yang namanya bibir. Nek bapaknya ketika marah bisa ngerem bibirnya. Saya diajari oleh guru saya dulu ketika di Cianjur. Beliau ketika marah ngajari saya, kamu yuk nek marah contoh saya. Gimana Pak? Saya kalau marah itu kepada istri lagi cekcok saya diam. Kalau saya sudah tidak kuat mendengarkan apa yang dia omelkan, saya minta izin saya keluar sebentar. Kemudian saya mencari tukang nasi pecel. Nasi pecel kemudian saya pesen pecel lele, minta sambelnya yang pedas, kemudian saya makan. Sekenyang-kenyangnya saya habiskan lelenya sampai kepala-kepalanya katanya. Setelah kenyang saya pulang. Setelah pulang saya izin langsung tidur. Selesai masalah pada saat itu sehingga tidak terjadi adu mulut. Meskipun ibunya isi ngomel. Karena memang seperti itu. Wanita itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah itu untuk sergap ngomel. Ibu-ibu anggarepan jenengan itu menang baik malah penyakitan. Ibu-ibu nek jenengan dadi wong pendiam malah jenengan itu akan memendam banyak sekali permasalahan. Mending diluapkan, betul. Mending diluapkan. Makanya jenengan ketika bapaknya gering berarti ketika bapaknya gering jenengan saya bersyukur bapaknya berarti mendengarkan. Berarti tahan bapaknya. Karena apa? Wanita itu madrasatul aulad. Dia itu adalah nanti sekolahnya dari anak-anak. Kalau guru atau ibu dalam hal ini kemudian dia diam, muridnya pecicilan misalnya katakan pecicilan wajar ya. Kalau sudah besar kemudian melakukan kesalahan, muridnya dicorna, gurunya kasih diri. Ketika muridnya melakukan sesuatu yang tidak senonoh dibiarkan saja, gimana akan terjadi pada muridnya? Maka yang namanya ibu atau wanita itu adalah madrasatul aulad. Jadi gurunya anak-anak. Maka secara otomatis yang namanya guru kudu sergap boleh ilmu. Maka betul ketika banyak sekali majelis itu yang banyak dihadiri oleh wanita. Maka ketika jenengan sudah sergap nyari ilmu, itu tanda-tanda insya Allah jenengan itu termasuk penghuni surga, penghuni surga. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah semuanya umat Islam itu akan menjadi penghuni surga. Illa man aba. Kata Rasulullah, umat Islam semuanya masuk surga. Ini cerita kali sahabat. Illa man aba, kecuali si bebel. Kecuali si bebel apa di sini? Ada enggak? Nah, kalau sobat bebel ada apa kan? Bebelnya apa ya? Kondisi. Bebel itu tidak tahu. Ada ya. Jadi kalau jelaskan bebel itu apa? Bukan semua. Apa ya? Pegang, iya pegang. Astagfirullah. Bebel itu pegang bahasa Cina sebetulnya. Saya sampai lupa. Saya orang Cina sambil lupa. Jadi kebayangnya silat-silat. Kata Rasul itu, orang itu semuanya masuk surga. Panjenengan itu jamin masuk surga selama agamanya Islam. Kecuali man aba, kata Rasul, kecuali si pegang. Nah, sahabat takut loh. Kan Nabi lah, apa kata? Wong sing pegang mlebu surga ana. Siapa? Orang yang man atau ani dan orang jannah. Siapa yang taat pada Rasul maka masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat pada Rasul atau orang manut karo Kanjeng Nabi, maka dia akan masuk neraka. Kue wong sing
sing ngomong ya, sing pegang ya, sing pegang lebu suara. Pertanyaannya panjenengan pengen lebu suara bukan? Ini dari pengen, maka kita lihat bahwasanya Rasul SAW dalam sebuah hadis beliau menyampaikan kenapa orang itu banyak masuk neraka, terutama kaum wanita. Maka ketika itu Rasul SAW memberikan jawaban kepada sahabat ketika kenapa sampai wanita banyak masuk neraka. Di antaranya adalah disebabkan kekufuran mereka. Nah, kemudian sahabat bertanya, loh, Nabi, apa itu wanita yang kufur kepada Allah? Apa itu wanita yang kufur kepada Allah? Artinya, apakah wanita atau bagaimanakah wanita yang kufur kepada Allah? Apa kemudian dia keluar Islam? Bukan. Apa kemudian dia bermaksiat dengan orang lain? Di antaranya bukan. Di antaranya apa? Kata Nabi, mereka kufur kepada suami. Mereka kufur kepada suami. Jadi orang yang kufur kepada Allah, di antaranya, hati-hati ibu, karena dia mengajari ibu yang temanya ibu. Maka orang atau istri yang kufur kepada suaminya dan mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, misalnya dia berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dirimu. Ini katakan Nabi. Jadi anggere anak wong wedok kemudian kayak ucapannya atau mirip hati-hati. Itu termasuk ya, masuk golongan. Bapaknya wis berusaha memberikan yang terbaik semampunya. Bapaknya wis bekerja sekeras mungkin. Ibunya lagi orang lega, tiba-tiba nesu, ibunya emosi. Nah ini kemudian bibirnya berkata, jangan sebenarnya tahu itu kok nambah intip ya orang tahu. Lah bapaknya kok kulit itu izin ya. Nanti bapaknya itu namanya duit butuh kulit. Sebenarnya bapaknya kok tahu sih jenengan orang tadi cerita mereka anaknya. Orang tahu bapaknya, padahal bapaknya kerja yang mau hidup. Jadi seakan-akan suami itu tidak sama sekali melakukan kebaikan. Nah ini ibu rahimahullah, para ibu-ibu, baik ibu-ibu yang sudah mulai usia pernikahan yang usia emas atau yang masih muda, ini hati-hati terhadap suami karena bisa jadi itu menjadi salah satu sebab kita itu tergelincir di api neraka. Untuk bilang tadi itu karena apa? Kekufuran. Setengahnya mencela diri seperti orang apa? Orang terima di dalam duit sampai jalan. Misalnya jenengan yang diparingi biasanya bulanan apa harian apa mingguan? Mingguan. Bedinan. Tergantung profesinya apa segini bapak ya. Nah, misalnya ibu-ibu anak sih dibayarnya mingguan. Loh begitu minggu dihitung, plus, anak aku ini 5 juta. 5 juta seminggu kurang, ibu saya bisa. Jangan bunyi kenapa kok? Jangan ke orang-orang dulu. Yang bunyinya mesti nambahin, mesti itu 5 juta. Jangan nambahin. Selama dibati itu apa-apa lah. Selama dibati itu apa-apa, tapi aja diungkap nama bojo kelasnya. Dibati itu baik, pira baik ini bojone itu diterima. Jangan sampai kau jadi mulut kita mengucapkan kekufuran. Pira baik diterima, sepira baik esok diwe semenit alhamdulillah. Insya Allah agar wanita solehah yakin bahwasanya rezeki itu sudah ditanggung oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini pesan saya untuk saya pribadi dan panjenengan semuanya. Hati-hati tentang kebanyakan wanita yang masuk neraka. Rasa pengajian, serga pengajian serga, tapi hati-hati. Engkau nek baru pengajian ilmune wis kemudian paling ketol paling pinter, bapaknya dumene orang tau ngaji di seakan-akan bapaknya gue murid tetap wanita itu harus bisa merendahkan hati di hadapan suami. Meskipun ibunya gajinya lebih gede daripada bapaknya, hati-hati. Bisa jadi gajinya panjenengan lebih besar itu karena ibunya suami. Jangan sampai ibu-ibu sekalian, bapaknya begini disarukan kayak kalau ibu nanggung gawe yang anak orang kayaknya ini batin pulang berdina kepada anaknya. Padahal bisa jadi itu bapaknya sarungan itu jadi kita hajub nanti apa? Doa Nabi ya Allah, moga-moga bojoku diparingi kemudahan, betul, mudah-mudahan bojoku diparingi kemudahan, menyambut gawe, uli ngadepi muridnya, uli ngadepi anaknya yang padang. Bisa jadi seperti itu. Jangan sampai kemudian kita memandang sebelah mata suami meskipun wujudnya gitu ya, meskipun wujudnya saja lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suami panjenengan yang wujudnya seperti itu yang terbaik. Orang mesti panjenengan kemudian diwujud suami sendiri ganteng, kemudian jenengan menurut anak dalan misalnya ya, anak dia misalnya duren misalnya anak duren yang dalan, jangan ya, enggaknya bisa kulit duren, karena ini enak banget. Duren juga keren, maksudnya loh juga saya juga keren. Jenengan kemudian banding-bandingkan macamnya, bahwasanya seandainya aku liburan kayaknya lebih enak ya, kenapa sih yang dia menerima bapaknya barang itu seperti sih kayak gini dan itu semua. Padahal bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi tidak keren gue kursi sampomane toksik klinis gitu ya, sampomane toksik klinis tapi jenengannya kuning gue bisa jadi malah jenengan kok keren keriput ibu-ibu yang jenengan ibu-ibu sih makmur ya, harus bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Jadi jamaah Allah yang tadinya saya itu ingin berbicara kaitannya dengan manfaat, maka saya karena waktunya ringkas tinggal 15 menit ada, saya akan memberikan tentang sabar saja. Karena ini baju berbuka lagi. Begini, jadi kita semuanya itu senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Panjenengan sering membaca, panjenengan sering mendengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita semuanya dengan berbagai macam ujian, dari keluarga, dari tidak punya makanan, dari buah-buahan, dari ketakutan dan lain sebagainya. Ada 5 ujian di situ. Yang jelas, ujian itu tidak perlu kita bicarakan. Ujiannya tidak perlu dibicarakan. Tapi bagaimana mensikapi ujian itu supaya kita berhasil. Maka jamaah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan selalu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya adalah wanita muslimah sing sholat. Sing sholat tur solihat, sholat dan solehat. Cuma saya belum tahu ini sabar apa orang. Nek di dalam potongannya kita ini sabar. Nek di dalam potongannya loh ini sabar. Jangan kondisi tertentu. Ngomong sabar kan syukur.
Nah, kita tidak perlu mengungkapkan ujian kita kepada orang lain, tidak perlu membicarakan ujian kita pada orang lain. Masalah ujian itu sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan anggere diuji wis ora cerita-cerita. Misalnya kancane lagi takut, kowe kepengen ya uripe ketemu ya, ayem banget diuji kaya kae. Wah, iki kebetulan jenengan muntah langsung. Ora lebih apa jane? Enggak ya esuk-esuk wis nyebut gawe awak ketekan bocah. Kemudian ngumbai kok nyetrika, nyetrika sore beres anak sih di urusi anak, ngadusi anak bojone nyok. Kadang kerja, kadang orang. Jadi kadang kita mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan. Itulah ujian. Ujian itu tidak perlu diceritakan. Kalau mau diceritakan itu kepada orang yang kira-kira bisa memberikan solusi. Anggere panjenengan cerita ani wong, kemudian salah cerita, kok malah panjenengan akhirnya apa? Cerita anak dia. Makanya cerita anak cerita. Akhirnya jadinya menimbulkan apa? Riba. Menimbulkan riba. Riba gue ngerasani. Dan rasanya dia apa? Oh yang gelendengi. Ngerasani gue gelendengi. Tapi kan dari bahasa Jawa bahasa Cilacap sampai gelendengi ya. Gelendengi. Nah bahasa Cilacap kan gelendengi gue ngerasani. Ngerasani gue ngicipi. Jadi ketika kita menceritakan sesuatu yang tidak pas, kemudian itu akan membuat orang itu menimbulkan benih-benih gelendengi. Padahal sebenarnya gelendengi. Gelendengi. Yes, gue lah. Yes, gelendengi. Ketika orang itu kemudian menceritakan aibnya kepada orang lain yang tidak dipercaya, itu akan menumbuhkan bibit-bibit dan mengimuniku. Maka hati-hati ketika kita menceritakan aib kita. Kalau mau cerita kepada orang yang bisa menutup rahasia. Ibu rahimahullah, hati-hati yang namanya gelendengi. Gelendengi termasuk dosa yang amat besar. Dalam Quran itu seperti orang yang memakan bangkai, seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jadi digambarkan Quran itu dari panjenengan sedaya gue gelendengi tanggane, gelendengi kancane. Jago mangarep misalnya ya, jago mangarep gue mangarep mereka nunggoni anaknya. Niatnya nunggoni, bis pokoknya ngarep gelendengi kancane. Bismillah. Sebelah cerita Bismillah. Tapi kemudian ceritanya cerita orang yang kebetulan orang disenangi dheweke. Orang disenangi dheweke wis maune arep ora gelendengi tapi dipancing akhirnya gelendengi. Niatnya ya ora, tapi kebetulan sih diceritakan orang yang tidak disukai. Jane nyuwun jane orang rasani lho, jane orang rasani. Tapi ya itu panitia sih ini krungu jarene gitu. Akhirnya kalau dheweke sing cerita akeh banget sih tidak pendengar, malah sing mau niat orang bener dadi bener. Hati-hati ini. Kita harus tahu bahwasanya wanita itu ujiannya adalah di lisan. Ujiannya di lisan hati-hati. Maka kata Rasul tadi, yang paling banyak itu adalah para penghuni neraka wanitanya gara-gara lisan. Saya yakin ibu-ibu siapapun itu baik kaum wanita ketika dia marah kepada suaminya, saya yakin hati di dalam sanubarinya itu tetap tertanam rasa cinta. Ya Mbok? Ya Mbok, jenengan arep kaya mesune kaya apa bojo karo bojone. Arep blongerah karo kaya apa karo bojone, mesti dalam hatinya mesti ada rasa cinta yang paling dalam. Ya Mbok. Saya ini biar membuktikan itu rasa cinta.
jenengan nama bapaknya hitungan ketiga disebut namanya. Satu, nama suaminya dada boleh disebut namanya. Kemudian orang ngerti suaminya tangan. Suaminya dada disebut sini. Hitungan ketiga jenenge suaminya dewek-dewek 1, 2, 3. Izin. Ya Allah. Terbuku jenenge di sini kepiye. Diucapkan. Bisa kan bilang diucapkan. Yo. Lu ngarep bojone nang takon apa ki isine bojone. Apa ngene wanita kan ibu kabeh. Tapi kayaknya yo disebut jenenge 1, 2, 3. Sekarang disebut namanya ditambah. Misalnya bojone jenenge Wahyu, I love you. Yo, bukan ketika dong kan yakin bahwa wanita itu meskipun di luar atau di depan itu seakan-akan cuek, seakan-akan tidak peduli kepada suaminya, tapi ternyata di sini mereka aku percaya. Coba sini ketangkan, sebut namanya bojone masing-masing, kemudian ditambahnya I love you. Ya berteriak bareng-bareng 1, 2, 3. Yang berteriak tadi betul-betul akan diberikan keluarga yang sakinah. Semoga yang berteriak I love you kepada suaminya sendiri tadi, semoga suaminya diberikan kemudahan dalam mencari. Ya Allah ya Allah. Kemudian bagi yang tadi yang sudah berteriak I love you kepada suaminya, moga-moga suaminya barunya makin gampang. Pengharapan ini, pengharapan. Baik ibu-ibu Allah, jadi kita akan pahami bahwasanya dalam Islam supaya kita bisa menempuh ujian orang perlu diceritakan hari mulia, ujian orang perlu diumbar. Orang tahu orang lain itu tidak perlu tahu tentang kesusahan kita. Kalau orang lain tahu tentang kesusahan kita, bisa jadi malah tambah moyong, bisa dikapuskan. Jenengan status sedih, ibaratnya kadang-kadang roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Aku akan berusaha sabar meskipun hari ini aku di bawah. Dupengen jenengan kemudian didoakan, ana wong sing baca kampus. Kesusahan, kayak apa bisa diumbar. Tapi begitu pula yang namanya kesenangan juga hati-hati. Kesenangan juga aja diumbar-umbar keterlaluan. Karena bisa jadi ada orang yang sedang ana wong kemudian berstatus kemudian memberikan makanan apa di restoran seakan-akan selfie. Orangnya lagi susah kadang-kadang ya Allah, enak kemudian yang lain. Mestinya bojone eman banget ya bisa praktik hari rumah makan, dolan hari mall, dolan hari apa jenengane toko emas, sekolah dolan kendi-kendi mesti bojone eman banget ya. Orang kaya bojoku dengan dina kan iki gue kan menimbulkan hasad. Anggaran bisa menimbulkan hasad. Bisa menimbulkan hasad, nanti bisa jadi orang yang tidak suka. Itu kemudian dia mendoakan, moga-moga kok bisa jadi bojone hilang, begitu. Moga-moga bojone hilang. Ada ketika hasad, itu hasad sing ringan, mendoakan supaya kenikmatannya hilang. Hasad
muka jadi milikku. Nah itu hasad yang paling parah. Hasad singrinan adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Hasad sing parah adalah ketika hilang nikmat dari orang lain datang untuk dirinya sendiri. Hati-hati, makanya dalam segala kenikmatan kita bisa mengukur. Bisa jadi orang yang dalam kenikmatan itu pun bukan sebenarnya lagi nikmat. Bisa jadi sih lagi selfie nang tamasya, sebenarnya dia lagi mensabar-sabarkan dirinya. Jebule sih lagi selfie gue orang kudu foto saya ini, jebule foto temen tahun dia lagi pendidikan TK misalnya. Jebule sih lagi belinya lagi biar karena lagi mensabarkan diri. Jadi apapun itu, apapun ujian Allah Subhanahu Wa Taala, apapun musibah Allah Subhanahu Wa Taala, orang perlu diselesaikan. Kecuali itu nge-share musibah, bencana umum, bencana alam, bencana umum itu diselesaikan. Ini sendiri dan diri sendiri minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal sekecil apapun senantiasa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul sekecil apapun beliau senantiasa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai meminta baju yang beliau pakai, meminta makan yang beliau makan. Itu kan kadang kita lupa. Kadang kita lupa bahwasanya makan itu ya biasa, makan kerja yang mau makan. Rasul tidak. Rasul sebelum mencari senantiasa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun soal makan, soal mencari pakaian. Maka Ibu rahimahullah, tadi musibah ataupun kesusahan apapun tidak perlu kita kemudian ungkapkan kepada orang yang tidak pas, orang yang tidak perlu disampaikan. Kalau tidak pas bisa jadi hasad, bisa jadi menjadi sumber-sumber tadi, sumber-sumber grundeli, apa ya? Grundeli. Nah, maka bagi kita yang sudah terkena musibah, bagi kita yang sedang terkena ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya adalah dua tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Satu sabar, dua sholat. Tadi kalau sholat sudah, maka ibu-ibu yang perlu diperhatikan, sabar itu ada diantaranya ada tiga. Sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ini semuanya insya Allah bisa sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu misalnya panjenengan taat aling dawuh Allah sholat, taat aling dawuh Kanjeng Nabi mendidik anak, taat kepada petunjuk Rasul supaya menjadikan anak ini generasi yang solih-solihah, maka disekolahkan di tempat yang baik. Ini berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini adalah mendidik anak. Maka sekali lagi ibu, ketika jenengan sudah mensekolahkan anak di tempat yang pas, maka itu berarti jenengan sedang taat kepada Allah. Meskipun jenengan utusin muda, meskipun bukan jenengan yang mengajarkan anak, meskipun jenengan utusin umat mikirkan bocah pada perincinan, tapi jenengan sudah masuk kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menyekolahkan anak ke tempat yang sesuai dengan fitrah. Yang kedua, sabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Sabar dalam menghindar dari kemaksiatan. Maka ibu Allah, si jenengannya tadi, wanita tadi, kemaksiatannya itu banyak. Kemaksiatannya itu banyak. Di antaranya yang paling sering tadi disampaikan dalam hadis yang disampaikan tentang bicara. Hati-hati terhadap lisan kita. Maka kuncinya adalah bagaimana diri kita bisa menahan. Kalau mulut sudah mau bicara, maka tiga hal yang perlu diperhatikan. Kira-kira ini pantas atau tidak? Kira-kira ini pantas atau tidak? Yang kedua, kira-kira ini berita ini atau hal ini kaitannya berbohong atau tidak? Benar atau tidak? Yang ketiga, saya tidak peduli. Maka tiga hal ini kalau kita sedang ngobrol orang, maka satu, pas orang, loro, benar apa
orang. Telu, aku orang peduli alias kudu urusan. Insya Allah selamat. Tapi berdarah sidik-sidik mulai ngomong, sidik-sidik mulai ngomong, akhirnya jadilah sebuah majelis, ya kan? Jadi sebuah majelis. Biasanya majelis. Nah, jadi sabar ada dua. Yang terakhir, sabar dalam musibah. Maka ibu rahimahumullah, setiap saat, setiap hari kita diuji oleh Allah, itu semuanya untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kita semuanya siapa yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala perilakunya. Maka ketika kita di sini ada ujiannya. Jenengan lagi ngaji kalian ulo diuji diuji Ustaz ya, Masya Allah bisa ngomong kayak bojo bisa ya, akhirnya uji banyak bojo nggak boleh jenengan. Masing-masing orang punya kelebihan. Bisa jadi bojone jenengan itu tidak bisa bicara di depan umum, tapi ketika dia punya konsep itu luar biasa, punya gagasan itu luar biasa. Atau ketika di depan umum tidak bisa bicara, kemudian tidak punya konsep, tapi ketika bekerja secara fisik dia rajin, kuat dan lain sebagainya. Ibu, saya nekor macul itu saya angkat tangan. Macul sedina meriangnya telung dina. Kulo niku saya sudah hampir berapa kali tak amati, saya macul karepan orang di sedina, tapi meriangnya telung dina. Nah ini kelemahan kita. Bisa jadi itu bapak-bapak panjenengan suami panjenengan punya kelebihan fisik yang kuat, dengan fisik yang kuat dia bisa bekerja lebih gini. Maka hati-hati, setiap kita akan diuji dari setiap sisinya, dari anak, dari suami, dari harta itu akan diuji. Tapi ingat bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji setiap hambanya mesti mampu. Setiap orang diuji oleh Allah mesti mampu. Arab kayak apa berarti? Arab kayak apa? Abote mesti mampu. Hanya mau atau tidak. Yakin kalau panjenengan semuanya itu mau, yakinlah Allah akan memberikan bantuan kepada kita semuanya. Maka ibu rahimahullah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk senantiasa bersabar dalam segala hal. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menghindari larangan Allah, sabar dalam musibah. Itu saja yang saya sampaikan, mungkin bermanfaat. Barangkali ada sesuatu yang didiskusikan, monggo. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada bunda-bunda yang mau bertanya kepada Ustaz. Ada yang mau tanya dulu? Anak-anak, ya bisa. Ada orang mau tanya ibu? Bertanya di hadiah ini tanya dulu. Yang bertanya dapat hadiah. Kalau nggak ada ya sudah. Oh iya, baik ibu rahimahullah, moga kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan pada Allah, apa yang kita minta menjadi sebuah hadiah bagi kita semuanya, hadiah bagi ibu semuanya yang saya yakin yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu yang senantiasa taat kepada suaminya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadar ajal. Ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pemurah ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu akan isi hati kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami memiliki permasalahan yang begitu besar ya Allah, ketika kami diam dalam permasalahan ya Allah, bukan berarti kami diam, maka bantulah kami ya Allah untuk bisa keluar dari permasalahan kami.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami istri atau suami yang sholih, istri yang sholihah, yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kami, terutama anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang sholih-sholihah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah tempat pendidikan kami TK ini menjadi pendidikan yang terbaik bagi putra-putri kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada guru-guru anak-anak kami, berikanlah mereka rizki yang lapang, berikanlah mereka rizki yang luas kepada guru-guru anak-anak kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami rizki yang luas sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, sekolah yang terbaik bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustadz Prasetyo Wahyu. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mewakili seluruh tuan rumah, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda B4